Menurut keyakinan yang saya pegang sebelumnya, Islam diidentifikasi sebagai agama yang berasal dari garis keturunan Nabi Ibrahim, yang memiliki dua istri, Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Hajar, yang sebelumnya seorang budak yang dibebaskan oleh Nabi Ibrahim, dianggap sebagai nenek moyang dari Nabi Ismail, dan dari sana lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pandangan Nasrani, yang mungkin menganggap rendah, adalah bahwa Islam dianggap berasal dari garis keturunan yang dianggap rendah, yang mengakibatkan pandangan negatif terhadap agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang wanita yang menjadi mualaf hanya untuk membuat orang tuanya malu, tapi berakhir tak terduga. Kita masuk ke kisahnya. Meskipun awalnya terdorong oleh niat untuk memberontak dan menimbulkan rasa malu bagi keluarganya, langkah yang diambil oleh Cindy Pravitri justru membawa kebaikan yang tak terduga dengan memeluk agama Islam. Penelusuran lebih dalam terhadap ajaran Islam tidak hanya menguatkan keyakinannya, tetapi juga membuka pintu ke cinta yang lebih dalam terhadap agama tersebut. Cindy lahir dalam lingkungan keluarga Katolik di Lumajang, sebuah komunitas yang dikenal akan keteguhan dalam kepercayaan agamanya. Namun, ujian datang saat orang tuanya bercerai, menggoncangkan fondasi harmonis keluarga mereka. Ketika Cindy masih remaja, ia terguncang oleh peristiwa ini dan merasa terpukul, bahkan merasa terdorong untuk memberontak. Dalam keputusasaan dan kekecewaannya, ia memutuskan untuk memeluk agama Islam sebagai cara untuk melukai orang tuanya. Pemahaman awal Cindy tentang Islam didasarkan pada pemikiran bahwa agama ini dianggap rendah dan berbeda dari agama lain, yang membuatnya yakin bahwa perubahan agama akan menjadi hukuman yang memalukan bagi keluarganya yang terhormat di Lumajang. Namun, melalui perjalanan spiritualnya, ia menemukan kebenaran yang jauh lebih dalam dan mengalami transformasi yang membawanya pada pemahaman yang lebih luas tentang cinta dan kasih sayang dalam Islam. Menurut keyakinan yang saya pegang sebelumnya, Islam diidentifikasi sebagai agama yang berasal dari garis keturunan Nabi Ibrahim, yang memiliki dua istri, Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Hajar, yang sebelumnya seorang budak yang dibebaskan oleh Nabi Ibrahim, dianggap sebagai nenek moyang dari Nabi Ismail, dan dari sana lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pandangan Nasrani, yang mungkin menganggap rendah, adalah bahwa Islam dianggap berasal dari garis keturunan yang dianggap rendah, yang mengakibatkan pandangan negatif terhadap agama ini. Cindy menjelaskan alasannya memilih Islam pada saat itu daripada agama lain seperti Buddha atau Hindu, yang menurutnya tidak akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi keluarganya karena dianggap setara kelasnya. Saat saya memutuskan untuk memeluk Islam, saya tahu bahwa keputusan ini akan sangat memalukan bagi keluarga saya yang dikenal karena kekompakan keyakinannya. Karena itulah, dia meminta bantuan temannya untuk mempelajari Islam, terutama karena dorongan dendam dan niatnya untuk memberontak. Akhirnya, dia mengucapkan syahadat, meskipun pada saat itu, cintanya pada Islam belum sepenuhnya tumbuh. Namun, kemudian ada seorang guru yang menyadari bahwa Cindy telah memeluk Islam, dan dia diajak berbicara tentang komitmen dan pengetahuannya terhadap agama tersebut. Saya dipanggil ke kantor guru. Dan guru saya bertanya, apakah saya benar-benar memahami Islam dengan baik, katanya. Guru itu menjelaskan konsep keesaan dalam Islam, yang berbeda dengan konsep Trinitas dalam Kristen. Di Kristen, ada keyakinan akan tiga Tuhan, sementara dalam Islam, keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah inti dari iman yang tidak boleh disalahpahami. Guru itu juga menegaskan bahwa Yesus, yang dianggap sebagai anak Tuhan dalam Kristen, sedangkan dianggap sebagai seorang nabi dalam Islam. Guru saya kemudian menjelaskan bahwa orang yang tidak memeluk Islam disebut sebagai kafir. Ini adalah konsep yang terdapat dalam Al-Quran, bukan stereotip orang Muslim terhadap pemeluk agama lain. Saya sangat terkejut dan sedih mendengarnya, karena ternyata keluarga saya dianggap kafir, ujarnya dengan rasa sedih yang mendalam. Mengalami kebingungan dan sempat kembali ke gereja, Cindy merasakan ketidakcocokan dengan ritual ibadah Kristen yang berbeda dengan keyakinannya.
Meski mencoba menuruti keinginan ibunya untuk kembali ke agama Kristen, hatinya tetap menolak untuk mengikuti ajaran yang bertentangan dengan pemahamannya. Selama 2 tahun, Cindy mencoba menemukan jati dirinya dengan mempelajari Islam secara mendalam, yang akhirnya membawanya pada kedamaian yang luar biasa. Setelah menyelami Islam lebih dalam, air mataku mengalir tiap kali aku memandang matahari dan keindahan ciptaan Allah. Rasanya seperti ada sinar yang menerangi hatiku. Mungkin terdengar dramatis, tapi itulah yang kurasakan. Keajaiban Allah benar-benar membuatku takjub. Di masa kuliahnya, Cindy bertemu dengan teman-teman yang memiliki pemahaman Islam yang mendalam, dan mereka memperkenalkannya pada guru agama bernama Ibu Dewi. Dari situlah, Cindy mulai mengeksplorasi lebih dalam agama Islam, memperdalam pemahamannya tentang Al-Quran, dan mulai menjalankan ibadah dengan penuh keyakinan. Semakin ia memahami Islam, semakin kokoh keyakinannya, dan semakin dalam rasa cintanya pada agama tersebut. Islam begitu jelas dan logis. Di Al-Quran, larangan terhadap minuman keras dan daging babi disebutkan dengan tegas, dengan penjelasan yang mendalam. Ini berbeda dengan ajaran lain yang seringkali hanya menyebutkan larangan tanpa memberikan pemahaman mendalam. Dalam Islam, kita diberi pemahaman yang mendalam mengapa hal-hal itu dilarang, dan umat Islam pun mematuhi ajaran tersebut. Inilah yang membuatku semakin mencintai dan yakin pada Islam, ujarnya dengan penuh keyakinan. Setelah beberapa bulan menimba ilmu agama, gurunya bertanya kepada Cindy kapan dia akan mulai mengenakan hijab. Namun, pada saat itu, Cindy masih ragu-ragu, terutama karena khawatir akan reaksi keluarganya yang semakin membenci Islam jika dia memutuskan untuk mengenakan hijab. Saat itu, Ibu Dewi meminta saya untuk berjanji pada diri sendiri dan pada Allah kapan saya akan memulai mengenakan hijab, tetapi saya menjawab dengan ragu. Saya hanya bilang bulan April, ujarnya. Ketika bulan April tiba, Cindy belum juga memutuskan untuk mengenakan hijab, dan janjinya tersebut diingatkan oleh Ibu Dewi. Cindy kemudian mengelak dengan alasan bahwa dia belum memiliki cukup uang untuk membeli perlengkapan hijab. Akhirnya, Ibu Dewi memberinya baju gamis dan kerudung syar'i, namun Cindy masih belum yakin dan takut untuk mengenakannya. Namun, suatu kejadian membuatnya sadar akan pentingnya janji yang telah dia buat. Saya ditanya oleh Ibu Dewi mengapa saya absen dari kelas ngaji. Saya menjelaskan bahwa saya sedang mengalami cacar air, dan malu untuk keluar rumah. Ibu Dewi mengingatkan saya bahwa saya masih bisa mengenakan baju panjang dan hijab yang telah dia berikan. Saat itu juga, saya merasa seperti ini adalah teguran dari Allah, karena saya telah berjanji untuk mengenakan hijab. Jadi, saya memutuskan untuk mengenakannya, dan hingga saat ini saya masih memakainya, katanya dengan tegas. Setelah memutuskan untuk mengenakan hijab, Cindy menghadapi penolakan dari keluarganya, yang semakin memperdalam rasa sedihnya. Namun, nasihat dari tetangganya yang juga berhijab membantu Cindy memahami, bahwa penolakan keluarganya sebenarnya merupakan bentuk kasih sayang, karena mereka khawatir akan keimanan Cindy. Terlebih lagi, dengan kesabaran dan doa, keluarganya akhirnya satu persatu memeluk agama Islam, dimulai dari ayahnya yang menikah lagi dengan seorang Muslim, hingga adik-adik dan kerabatnya yang lain. Cindy bersyukur atas hidayah yang Allah berikan pada keluarganya. Baginya, Islam adalah cahaya yang membawa kedamaian kepada hati. Ia juga menyarankan para mualaf untuk terus belajar dan istiqomah dalam menjalankan agama, karena ujian yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik untuk menguatkan iman kita. Dan itulah kisah dari seorang wanita, yang menjadi mualaf hanya ingin membuat orang tuanya malu. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.